Oke guys, kembali lagi bersama gue di Insep Anime. Di video kali ini gue akan membahas light novel Tensura volume 18. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan nonton terlebih dahulu supaya nyambung ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Rudra memiliki skill Army of Angels Armageddon yang memungkinkannya untuk memanggil pasukan malaikat dan mengendalikan mereka sesuka hati. Meski Rudra tampaknya kesulitan mengendalikannya dan hanya mengeluarkan perintah sederhana, Gui menjelaskan kepada semua orang bahwa siklus aktivasi setiap 500 tahun, namun karena malaikat yang dipanggil tidak memiliki tubuh, itu hanya bisa bertahan paling lama seminggu sebelum menghilang. Ini adalah hal baru yang perlu dipertimbangkan. Kurasa malaikat yang lebih tinggi yang dipanggil oleh Army of Angels Armageddon akan bereinkarnasi menjadi Undead Elf. Malaikat tidak memiliki banyak ego. Jadi, jika kau menggunakan jiwa seseorang dengan ego yang kuat, sebagai intinya, kamu dapat menciptakan ras baru yang kuat yang juga menggabungkan kekuatan para malaikat. Tidak hanya Gui, tetapi para Demon Lord yang lainnya juga terdiam. Saat Gui dan aku mengangguk satu sama lain, para Demon Lord lainnya memandang kami seolah-olah mereka terkejut. Aku tidak mengerti kenapa. Aku yakin ada orang yang akan melakukan itu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itu benar, namun kau sungguh gila. Yang membuatku takut adalah kau pikir dirimu bisa menanganinya bahkan jika itu terjadi. Benar Rimuru, malaikat superior adalah Seraphim, tapi pasti seseorang sekuat Clayman bisa menahan kekuatan mereka. Itu akan membuat mereka menjadi sekuat Demon Lord yang terbangun. Aku meneriakan apa yang ingin aku katakan tanpa ragu-ragu. Sekarang aku merasa segar dan tenang. Aku baik-baik saja dengan Gui meskipun dia membuatku takut. Ini bukan masalah. Kami hanya akan meledakkan semuanya. Betul sekali. Kami bahkan memiliki Master Veldora di sini. Jadi menurutku kita tidak perlu setakut itu. Untuk pertemuan ini, Milim dan Ramirez selalu optimis. Mereka terlihat sangat bahagia. Itu benar-benar patut ditiru. Kebetulan Veldora, orang yang diandalkan Ramirez, mungkin sedang membaca kitab suci atau manga di ruangan lain. Baru-baru ini dia membaca karya sejarah yang panjang, mengatakan bahwa itu mungkin memberinya kebijaksanaan yang luar biasa. Aku yakin dia akan menemukan semacam perangkap keadilan, dan itu akan menjadi tugasku untuk mengetahuinya. Jadi aku tidak ingin terlalu berharap. Pada saat aku menyadarinya, itu sudah terlambat. Aku berencana untuk lebih merahasiakan informasi yang kumiliki. Tetapi sekarang aku sudah mengatakannya di sini. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Karena berbagai kejadian dalam pertarungannya melawanku, Felgrin telah melepaskan diri dari Ultimate Dominion. Dan sekarang dia tidak lagi memiliki skill Ultimate Critiquing atau Raguel. Dia tidak perlu khawatir akan dikendalikan oleh Mikael lagi. Tatapan kecurigaan yang kudapat dari para Demon Lord itu menyakitkan. Namun, jika aku kalah di sini, maka mereka mungkin akan membuat aku mengakui segalanya. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Anehnya, bahkan Gui pun terkejut. Aku harus tetap diam tentang skillku. Ini memang sulit dipercaya, sehingga hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Terlebih lagi, jika Leon sebenarnya sedang dikendalikan, kekuatanku akan diketahui oleh musuh. Kupikir aku mungkin terlalu khawatir, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menentukan mencegah hal itu terjadi. Beberapa poin yang merepotkan dibuat.
Tetapi aku akan melanjutkan penjelasannya tanpa memperhatikannya. Felgrin berada dalam situasi yang sama dan tiba-tiba tersadar saat dalam pertarungan melawanku. Dia mengatakan bahwa Karate King Raguel berevolusi pada saat itu. Aku memberikan sedikit lebih tepatnya. Hal itu lebih dari sekedar penjelasan. Tetapi tampaknya semua orang mengerti apa yang aku maksud. Ini bukan hal yang aneh untuk skill berkembang dalam panasnya pertempuran. Tapi itu tidak normal. Itulah yang terjadi pada diriku. Antara hidup dan mati, aku bertaruh semua yang aku miliki tentang potensiku. Hasilnya, aku mendapatkan Purity King atau Metatron. Kuputuskan yang tidak aku sesali hingga hari ini. Jika aku berpura-pura belum mendengar tentang kekuatan Felgrin saat ini, aku akan dapat berpura-pura bahwa aku tidak tahu tentang skill Ultimate Divine Flame King atau Khudga. Faktanya, Ciel yang melakukannya, jadi itu juga bukan salahku. Kupikir skill ultimate adalah puncaknya, tapi aku rasa masih ada lagi yang harus dikembangkan. Aku masih punya cara untuk berkembang. Aku rasa diriku terlalu bangga untuk berpikir bahwa ini adalah batasku. Gue bergumam dan topik ini hampir berakhir. Meskipun aku merasakan diskusi ini tidak berjalan dengan baik, aku tetap perlu memeriksanya kembali. Mengidentifikasi kekuatan musuh itu penting. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan upaya apapun. Dari 7 malaikat primordial, ada 4 yang telah menyeberang ke dunia lain, termasuk Veldway, dan 3 diantaranya telah menyerang labirin Ramiris. Terlepas dari kebenarannya, mereka menyebut diri mereka Phantom King. Veldway dan 3 komandan Phantomnya, mereka telah mencoba untuk menghancurkan manusia di dunia kita sejak zaman kuno. Kami menyebut mereka iblis, tapi sebenarnya mereka adalah Phantoms. Aku pikir semua musuh manusia disebut iblis, tapi aku rasa bukan itu masalahnya. Bisa dikatakan salah satu dari 3 komandan Phantom dihancurkan oleh Felgrin. Aku pikir itu adalah Cornu, tetapi tampaknya dia menyentuh sisi sensitif dari Felgrin. Ketika dia mengejek Masayuki, aku merasakan Felgrin menjadi lebih kuat. Tetapi bahkan aku terkejut bahwa dia mampu menyerang seseorang yang sekuat 3 komandan Phantom. Namun, si Cornu itu sepertinya kalah dominan dari Zalario, apalagi Veldway. Itulah kesanku dari cara Cornu bersikap dalam rekaman video tersebut. Setidaknya, sebagai hasil dari menganalisis informasi yang tertinggal di labirin, Cielsan menilai bahwa Cornu lebih lemah dari diriku dalam hal kekuatan. Meskipun kami hampir sama bahkan dalam hal nilai eksistensi. Alasan dibalik ini tidak diketahui, tetapi aku mempercayainya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan lawan kita, tetapi tidak perlu mewaspadai mereka yang telah binasa. Bagaimanapun, Cornu mungkin sudah mati. Gue tertawa dengan nada tidak peduli. Sangat menyenangkan memiliki lebih sedikit musuh. Itu sangat mirip dengan gue. Jadi aku mencoba beralih ke laporan berikutnya tanpa kejutan khusus. Tapi kemudian William pun menyela. Ini saat yang tepat. Jadi aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Sebenarnya Obera dari 3 komandan Phantom telah menawarkan diri untuk bergabung denganku. Pertemuan itu diadakan secara rahasia, jadi Veldway dan yang lainnya seharusnya tidak menyadarinya. Obera tidak berpikir sempit seperti Cornu dan dia wanita yang sangat serius. Aku tidak berpikir dia ada hubungannya dengan pengkhianatan. Jadi begitulah hal itu bisa terjadi. Gue dan aku bertanya pada Milim dengan sinkronisasi yang sempurna. Tetapi kami saling bertemu dan itu sudah cukup bagi kami untuk memahami pikiran satu sama lain. Setelah mendengar cerita Milim, kami juga akan membuat keputusan sendiri. Jika Obera membantu pergerakan Ifraj, si naga penghancur dunia di Istana Monster,
Dalam hal ini dia tidak mampu melakukan apapun dengan cara apapun. Itulah kesimpulan gue setelah mendengar cerita Milim. Ifraj dan bawahan Kriptid adalah pasukan penghancur yang tidak bisa diajak bernegosiasi. Jika Obera bergerak, Ifraj mungkin akan dibangkitkan. Jika mereka biasanya akan dikeluarkan dari pasukan penyerang. Namun, ada sesuatu yang menggangguku. Jika Veldway rela membiarkan dunia mati seperti yang dikatakan Obera, bukankah dia bersedia melepaskan Ifraj pada kita? Veldway dan Mikhail berharap Veldanava akan dibangkitkan. Tetapi itu akan mengerikan jika hal itu terjadi. Harapan akan hilang dan keinginan untuk pembinasaan akan muncul. Aku pikir itu adalah pendapat yang sepenuhnya masuk akal. Tetapi yang mengejutkan itu sangat tidak populer. Dimulai dengan ucapan Luminas, Dagrul juga mengkritik diriku. Veldway itu tidak cukup bodoh untuk menggunakan monster yang lebih kuat dan lebih tak terkendali darinya. Gue mampu menanganinya, tapi aku juga membantu menjaga agar planet ini tidak berantakan. Kekuatan destruktif Ifraj dapat menghancurkan bintang jika dia tidak berhati-hati. Jika kita melawannya dengan sembarangan, kita akan mendapat masalah besar. Jika kau hanya bisa menghancurkan musuh, lalu apa yang akan kau lakukan setelah itu? Jika planet ini dihancurkan, itu bukan lagi masalah dominasi dunia. Jika Ifraj benar-benar kembali, aku akan menjadi orang yang berurusan dengannya. Aku sudah lama ingin menyingkirkan bajingan itu. Lain kali aku mendapat kesempatan, aku pasti akan menyingkirkannya. Gue memproklamirkan diri dengan suara yang sangat dingin hingga terdengar menakutkan. Secara alami tidak ada yang bisa membantahnya. Milim tidak senang tetapi dia setuju untuk membiarkan gue berurusan dengan Ifraj. Kemudian percakapan kembali ke Obera. Veldway mencurigakan jadi dia mungkin berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan yang salah, mungkin mengarah pada asumsi yang salah. Obera benar, Veldway adalah pria yang tajam, dan dia tidak suka bawahannya berpikir terlalu banyak. Jadi, mereka seharusnya banyak melakukan apa yang diperintahkan. Lalu gue menjawabku, tidak tepat. Jika kau melakukan yang terbaik pada misi tertentu, kau tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain. Itulah cara dia berpikir, dan itulah mengapa tanggapan Obera benar. Jika dia mencoba membodohi kita, akan lebih baik menggunakan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan. Sebaliknya, dia berkata bahwa dia tidak tahu, yang tampaknya semakin meningkatkan kredibilitas Obera. Sekarang setelah masalah Obera diselesaikan, aku mengembalikannya ke topik utama. Untuk saat ini, Luminaslah yang bertanggung jawab. Bagaimanapun kita tidak saling mengenal dengan baik, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Jadi aku akan meringkas situasinya. Dia mulai dengan membuat daftar kekuatan musuh. Yang memimpin pasukan musuh adalah Mikhail. Lalu yang ada di bawah kendalinya adalah Frost Dragon Velzar. Lalu ada juga Phantom King Veldway. Yang ada di bawah komandonya adalah Zalario dari 3 Komandan Phantom. Kemudian Insektar yang dipantau Zalario dan juga penguasa mereka, Insect Lord Zelanus. Zelanus mungkin memiliki bawahannya sendiri, tapi karena Obera tidak tahu cukup banyak tentang mereka, maka hal itu masih belum jelas. Sejujurnya, inilah kekuatan yang paling aku khawatirkan. Bagaimanapun, semua majin insektar yang aku kenal sangatlah kuat. Selain Zegion dan Apito, ada juga Razul, dewa penjaga barat, dan Minaza single digit peringkat 6 yang telah dikalahkan Sion. Lalu ada juga Dino, Pico, dan Gracia. Fakta bahwa Dino adalah Demon Lord yang terbangun memang cukup mengganggu, tetapi kita bahkan tidak tahu apakah dia memiliki skill ultimate. Jadi, akan lebih baik untuk memperkirakan kekuatannya dengan asumsi bahwa dia memilikinya.
Dan akhirnya, seorang undead elf dengan malaikat yang menjelma dalam tubuhnya yang bisa menyaingi kita. Kekuatan Mikael bisa dialihkan, dan sepertinya dia bisa memberikan kendali pada tingkatan tertentu. Itulah mengapa kupikir kita perlu menjauhkan Leon dari Veldway dan juga Mikael. Sama seperti dengan Letnan Kondo, Veldway harusnya dianggap sudah pernah meminjam skill Mikael. Jadi, mereka mengendalikan Leon juga, maka perbedaan antara pasukan kita akan menjadi semakin besar. Sementara Rimuru mendengarkan gumaman Luminas, dia jadi teringat sesuatu yang lupa dia sebutkan. Seperti yang Rimuru bilang, Veldora jatuh ke dalam kendali musuh selama pertempurannya tempo hari. Luminas mendengarkan kembali dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Itulah mengapa Rimuru menjelaskan bahwa Mikael memiliki kekuatan kendali absolut yang disebut Regalia Dominion. Mengendalikan seseorang dengan skill malaikat tampaknya tidak memiliki gejala subjektif. Tetapi dalam kasus Regalia Dominion, itu adalah dominasi yang dipaksakan. Jadi, ego menghilang dan reaksinya tidak wajar. Bagaimanapun, karena Veldora dan Rimuru terhubung oleh Soul Corridor, dia mengatakan kepada Rimuru bahwa dia telah dikendalikan. Jika kau dapat mengetahui ketika seorang sedang dikendalikan, maka Regalia Dominion tidak lebih dari ancaman daripada Ultimate Dominion. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Luminas memutuskan bahwa secara keseluruhan lebih baik kami dapat mengenali perbedaannya. Dia kemudian berkata bahwa kita harus mendiskusikan bagaimana menghadapi Mikael dan yang lainnya. Daripada memutuskan siapa yang harus berurusan dengan siapa, bukankah lebih baik memutuskan bagaimana cara bergerak ketika mereka menyerang? Gui pun mengangguk oleh kata-kata Rimuru. Jika ukuran musuh terlalu besar atau jika lawan yang tidak kau kenal menyerangmu, penting untuk segera meminta bantuan. Rimuru akan mempertahankan negaranya sendiri. Leon dan Luminas, Dagrul dan juga Milim tidak ingin meninggalkan negara mereka. Dalam hal ini, kami harus siap mengirim bala bantuan segera setelah bagian manapun dari negara diserang. Bagaimana dengan Gui? Ramiris ada di negaraku, jadi tidak masalah, tapi kau tidak punya alasan untuk mempertahankan tempat ini. Tetapi Gui malah mengkhawatirkan Leon, jadi dia akan mengunjungi tempatnya. Leon adalah orang yang paling aku khawatirkan, dan dia juga belum sepenuhnya dibebaskan dari kecurigaan. Itu sebabnya aku akan mengawasinya. Jadi keputusan Gui masuk akal. Lalu Gui pun meminta Rimuru untuk mengirim bawahannya ke tempat Luminas, Dagrul, Leon dan juga Milim. Permintaan tiba-tiba dari Gui membuat Rimuru kebingungan. Tapi kemudian siapa orang yang tepat untuk dikirim dan kemana? Seseorang yang pandai teleportasi dan telepati net dari lokasi manapun. Cukup kuat untuk bertahan sendiri bahkan jika sesuatu terjadi. Dan cukup kuat untuk menahan dominasi. Kalau begitu, ketiga gadis iblis itu akan menjadi pilihan sempurna untuk pekerjaan itu. Namun, Testarossa telah dipercayakan dengan tugas mengordinasi urusan di sekitar kekaisaran. Jadi, kurasa aku tidak bisa menunjukkannya kali ini. Carrera dan Ultima yang akan menjadi kandidat utamanya. Setelah itu, akan ada beberapa eksekutif. Pertama, guild untuk Milim. Kita perlu membuat konstruksi berjalan kembali, dan mereka saling mengenal. Jadi itu akan diterima. Dengan begitu, Rimuru akan mengirim Geld, Gabil, dan Ultima ke wilayah Milim. Berikutnya adalah Luminas dan Kekaisaran Suci Ruberios. Rimuru akan mengirim Sion. Dia juga akan mengirim Adalman dan pengiringnya. Selanjutnya adalah Dagrul. Rimuru akan mengirim Carrera ke wilayah Dagrul. Namun di sini ada perdebatan kecil pada Dagrul yang tidak ingin menerima Carrera. Aku telah mendengar bahwa wilayah Ultima tumpang tindih dengan wilayah Luminas dan juga Dagrul. Jadi, mereka pasti sudah saling kenal sejak lama. Mendengar komentar Luminas, Dagrul terkejut dan berteriak karena terkejut. Lalu Dagrul berdiri dari kursinya dan berkata keberatan. Kurasa aku juga punya hak untuk menolak.
Ekspresi wajahnya sangat putus asa. Sebaliknya, Leon tersenyum dengan sangat tenang, seolah-olah dia berkata, "Aku senang Carrera tidak pergi denganku." Dagrul pun mengeluh, "Dengar Rimuru, jika kau mengirim bajingan itu kepadaku, Damarganiaku akan dihancurkan. Aku tidak ingin terlalu memilih, tetapi bisakah kau setidaknya memilih seseorang dengan kepribadian yang lebih lembut? Karakter lebih penting daripada kekuatan." Itulah yang dikatakan Dagrul. Tampaknya negara Dagrul adalah tempat perlindungan yang serba kekurangan, sehingga disebut Damargania the Holy Void. Ini adalah negara dengan sedikit sumber daya, dan banyak bangunannya telah ditelan pasir dan menjadi reruntuhan. Dan pandangan Dagrul tentang Carrera adalah yang paling buruk, seorang perusak yang suka menembakkan sihir nuklir sebagai hobi. Persepsi Dagrul tentang Carrera adalah bahwa dia lebih buruk dari julukan kedua Milim, sang penghancur. Dagrul menegaskan dengan tegas. Selain itu, bahkan Leon yang pendiam berbicara dengan fasih tentang banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Carrera. Rimuru tidak punya pilihan selain percaya apa yang mereka katakan. Di sisi lain, Milim malah menyukai Carrera dan dia ingin melihatnya sendiri. Jadi, Milim menawarkan untuk Carrera dia bisa datang ke negaranya dan menjadi tamunya. Lalu, Rimuru pun setuju dan akan mengirim Carrera ke negara Milim dan Ultima ke negara Dagrul. Dengan begitu, sudah diputuskan siapa yang akan dikirim ke Luminas, Milim, dan Dagrul. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang harus dikirim ke Eldorado, wilayah emas milik Leon. Singkat cerita, Diablo lah yang akhirnya akan pergi ke negara Leon. Walaupun ada perdebatan antara Gui dan Rimuru, tetapi akhirnya Gui menerima Diablo. Lalu dengan pemikiran semua itu, rencana masa depan kami pun diputuskan. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Buat kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau channel ini update video terbaru. Oke, sampai jumpa.